This is about apakah hidup biasa aja akan membawa kepada kegagalan. Yeah, I personally don't know about this. But gimana ya? Aku juga sering bertanya-tanya sih, apakah hidup yang kita jalani dengan biasa aja akan membawa kepada kegagalan gitu. Jadi ini cukup menarik sih buat aku pribadi, kayak iya ya, apakah kalau kita cuman bukan cuman sih, lebih ke yang menjalani hidup tuh dengan santai dan mikirin hal-hal yang esensial gitu, nggak terlalu berambisi misalnya, atau nggak terlalu bernafsu ingin ingin menjadi hebat. Apakah itu akan jadi gagal gitu? Tapi seiring kesini makin ngerti sih bahwa ya kegagalan juga beda-beda ternyata. Setiap orang memandang kegagalan ya beda sih. Misal ada orang yang bilang bahwa kegagalan dalam hidup tuh ketika kita ngerasa menyesal saat tua gitu. Atau ada yang bilang ketika kita gagal hidup tuh ketika kita ya nggak tahu mau kemana dan kita ngejalani aja gitu. Ada yang bilang atau sering dijadiin motivasi setiap orang itu bahwa kegagalan hidup tuh adalah ketika kita yang nggak mencapai hal-hal besar gitu. Jadi kayak kita tuh terlalu takut untuk jadi sesuatu, atau kita terlalu takut untuk memulai sesuatu dan akhirnya kita menyesal. Nah itu kegagalan hidup katanya. Dan aku ya sekarang tuh masih kayak umur 21, jujur gak tahu gitu. Dan ya lagi mempelajari juga sih, apakah sebenarnya kegagalan itu, apa kegagalan yang akan kita rasakan sebagai benar-benar kegagalan itu dalam hidup dari perspektif pribadi yang lebih nyata dan jujur gitu. Misal kalau aku jadiin patokan bahwa kegagalan itu adalah penyesalan ketika tua, penyesalan apa yang kira-kira akan jadi kegagalan? Karena aku ngerasa nyesal tuh ketika kita nggak jujur sama diri sendiri gitu, atau kita terlalu ragu sama diri sendiri. Misal kita tuh sebenarnya punya keinginan apa, tapi karena banyak yang bilang apa atau mayoritas orang ngelakuin apa, jadi kita tuh kayak ikut aja. Dan ketika kita ikutin ternyata kita nggak nyaman lah, atau nggak fit aja gitu, nggak masuk aja. Dan itu bisa makan waktu dan energi. Akhirnya kita nyesel, dan ya aku pikir itu kayak kegagalan sih. Aku ngelihat kegagalan tuh kayak sesimpel itu. Ketika kita nggak jujur sama diri sendiri gitu. Ketika kita terlalu mikirin apa yang sebenarnya, terlalu mikirin apa yang orang lain mayoritas pikir, atau apa yang orang lain pikir bagus buat kita. Misal kalau diibaratin apa ya, misal nih di sekolah ya, misal tuh ada eskul gitu, futsal, dan tentu kalau futsal tuh otomatis banyak cowok gitu yang ikut, ya kan? Karena ya kebanyakan cowok pasti suka gitu. Tapi misal nih ada satu orang yang nggak suka, kayaknya aku mah futsal mending ikut robotik misal, atau ikut pramuka aja gitu. Karena ya dia emang sukanya robotik atau suka pramuka, meskipun kebanyakan cowok atau mayoritas ikutan futsal, dan itu bikin cowok itu kelihatan keren di mata orang-orang. Tapi ya dia tetap ya udahlah, nggak apa-apa gitu, karena saya mah pengen ikutin apa kata hati aja. Nah itu misal kalau dia nggak ikutin kata hati, ya dia bakal ngerasa gagal gak sih? Meskipun dia dipandang keren sama orang, misal dia ikutin
ikutin mayoritas orang nih, ikut futsal, tapi dalam hati dia ngerasa kayak ngapain ya, kok saya nggak nyaman gitu, dari awal juga emang nggak suka. Mungkin ya penyesalan bakal datang gitu ya kan. Kegagalan tuh sesimpel itu gak sih, sesimpel kita nggak jujur sama diri sendiri dan terlalu ragu gitu sama apa yang kita rasain. Dan imajinasi kita tentang masa depan juga kayaknya gitu sih. Misal suka ada konten yang kayak pernah lihat gitu, lakuin ini sebelum umur 30 sebelum kamu menyesal, atau lakuin ini sebelum umur 20 atau 25 atau gitu-gitulah. Dan rata-rata yang dibahas adalah apa ya, teori umum aja gitu, bukan inti dari apa ya, penyesalan itu sendiri gitu. Misal harus lebih jaga kesehatan, manage uang gitu, atau coba-coba hal baru, jangan takut sama rasa nggak nyaman gitu-gitulah. Dan itu tuh kalau dipikir lagi nggak menyentuh inti kehidupan aja gitu sih. Itu tuh kayak cuman covernya aja. Apa benar kalau kita ngelakuin itu akan menyesal gitu? Nggak juga gitu. Tanyain ke sejuta orang itu yang umurnya 30, apakah mereka nyesel? Kebanyakan ya biasa aja gitu, asal mereka jujur sama diri sendiri mah. Dan rata-rata kalau aku ketemu orang yang penuh penyesalan tuh, yang hidupnya penuh ragu aja sih, yang hidupnya terlalu direncanakan aja gitu, terlalu dipikir bahwa masa depan tuh harus besar, masa depan tuh harus tinggi, atau masa depan tuh harus jadi kehidupan yang wah gitu. Jadi harapannya tuh bukan diwujudin pas masa sekarang aja gitu, malah mikirnya tuh buat 20 tahun ke depan. Itu tuh meskipun bagus, tapi kalau kita tenggelam di dalamnya ya kita nggak menikmati masa sekarang gitu loh. Misal kita pernah kepikiran atau punya harapan untuk misal nanti umur 25 mah pengen punya tabungan segini. Itu tuh sebenarnya bukan keinginan umur 25 sih, lebih ke ya kita pengen sekarang punya tabungan segitu gitu loh. Tapi ya didramatisir aja biar lebih keren gitu. Makanya setiap tahun baru tuh rame-rame orang nulis resolusi lah, nulis apa yang ya nggak kecapaian juga, karena terlalu fokus buat itu. Padahal jalani aja gitu, jalani aja, sesimpel jujur aja sama diri sendiri. Pasti kita ngerasa kayak ya selalu ada upgrade gitu setiap hari, bahkan bukan setiap tahun lagi, setiap hari itu kita pasti lebih baik loh dari diri kita yang kemarin. Misal dulu kita alay, sekarang kita lebih bijak, atau dulu kita mungkin dekil dan sekarang jadi lebih bersih dan lebih menjaga diri, ya itu upgrade diri gak sih? Atau sesimpel dulu mah pemarah nih, agak temperamen, dan sekarang lebih penyabar dan lebih lebih open minded gitu. Karena kita terus belajar atau terus cari-cari info tentang kemajuan dunia, ya itu upgrade diri loh. Gak melulu tentang 2026 misal itu adalah tahun saya akan jadi ini, saya akan lebih kayak fuck man. Itu ngawang-ngawang banget gak sih? Itu tuh kayak seakan-akan kayak dongeng aja gitu. Hidup buat hari ini aja lah gitu, kita maksimalin gitu setiap harinya. Bukan artinya nggak boleh ngerencanain sih, bukan artinya ngerencana juga itu buruk gitu, tapi lebih ke kadang kita tersesat di dramatisir bahwa rencana tuh harus seperti itu, harus sedetail itu, dan kayak cerita hidup kita tuh akan sejalan dengan apa yang kita imajinasiin gitu. Makanya rata-rata tuanya nanti menyesal karena ya kehidupannya gak sesuai sama imajinasi, dan emang gak bakal sesuai gitu. So ya, jadi mungkin mau kehidupanmu kamu pikir tuh kayak biasa-biasa aja, itu tuh sebenarnya gak akan membawa kepada kegagalan kalau kita emang jujur kepada diri sendiri. Kalau kita emang beneran jujur bahwa ya ini yang saya inginkan gitu, bukan berdasar atas ingin membuktikan kepada dunia, atau dasar karena
biar saya bisa membuktikannya bahwa saya bisa. Yang dulu saya diremehin, sekarang gak ada orang yang bisa remeh. Itu tuh kurang apa ya, motivasi yang kurang bijak sih menurut aku. Kita hidup tuh mending, aku pikir makanya lebih enak aja kalau dibawa tanpa dendam. Meskipun ya aku tahu sih rasanya diremehin tuh kayak sesakit apa gitu, atau dihina atau direndahin tuh. Dan ya nggak sesimpel tinggal apa ya, nggak sesimpel itu gitu hilang lukanya tuh. Dan emang mungkin seumur hidup kita akan bawa. Tapi kalau itu dijadiin motivasi buat kita menjalani hidup, atau buat kita ngebuktiin, kita akan capek sendiri gitu. Dan kita akan cenderung jadi orang yang ngerendahin orang lain juga nantinya, karena kita akan balas dendam gitu. Makanya kayak di kampus ya, selalu ada budaya kayak ospek-ospek yang semi ngebully gitu, karena ya mereka diperlakuin gitu kayak sama seniornya. Terus pas mereka jadi senior ngelakuin itu lagi, pas mereka gitu-gitu aja terus. Karena ya yang tertanam di diri mereka tuh bukannya kebersamaan gitu, bukannya ngerangkul, tapi balas dendam. Tapi perasaan akhirnya saya jadi senior, bisa ngebully junior atau bisa ngeleluconin senior gitu, junior. Kayak itu budaya yang kurang bagus lah. Dan itu juga di kehidupan kita pribadi seperti itu gitu. Kayak lingkaran yang gak ada habisnya. Habis dendam kita tetap akan ngerasa kosong juga. Orang yang kita pikir misal ingin kita buktiin gak ada gitu, gak ada juga nantinya. Jadi ya aku mah kayak ngerasa bahwa hidup berdasarkan itu tuh akhirnya bisa ngebawa kita kepada penyesalan yang gak ada akhir gitu. Atau perasaan gagal yang menyiksa. Beda kalau kita mikir bahwa hidup tuh untuk bermanfaat, hidup tuh untuk menikmati perjalanan diri kita. Sekecil apapun progresnya, kita akan merasa bahwa ya senang dan lebih menghargai gitu kehidupan. Ini sih. So ya, kegagalan mah ya itu aja sih, perasaan ragu yang didramatisir dan akhirnya kita lupa sama diri kita sendiri. So ya gitu, and thank you. Alright, and have a good night and have a nice dream and sleep well. Bye.